Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan semua yang ada yang menyaksikan atau yang beribadah melalui tayangan live streaming yang ada di rumah masing-masing. Kita terus bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti yang tadi saya sudah katakan ya dalam doa, kita tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya beri tema firman Tuhan, Special Gift from the Lord. Pemberian yang spesial dari Tuhan. Puji Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah pun, yang beribadah dari rumah. Kalau saudara rindu mau menikmati berkat Tuhan, buat suasana ibadah di rumah selayaknya saudara ada di tempat ini ya. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-11 mulai ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, menjadi sebuah harapan dan juga menjadi tujuan, menjadi goal daripada jemaat Tuhan, gereja Tuhan adalah apa yang sudah dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dalam ayatnya yang ke-15, ayat yang kita sudah baca tadi. Yaitu kita semua bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Haleluya. Yesus adalah tujuan kita. Yesus adalah kepala. Dialah yang harus kita tujukan ya. Dialah yang harus menjadi goal kita. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, dampak daripada kita bertumbuh ke arah Kristus, kita sudah melihat dan juga menjadi tema kita di tribulan yang terakhir ini atau di bulan-bulan 3 bulan terakhir ini, yaitu kita menjadi jemaat yang tidak tergoyahkan. Itu ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi ingat saudara, pertumbuhan yang benar ke arah Kristus membawa kita menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang tidak tergoyahkan. Ya. Makanya kita punya tema jangan goyah. Itu dampak ketika kita bertumbuh, puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sudah katakan dalam tema tadi, kita bicara tentang special gift, pemberian, karunia yang Tuhan berikan. Ya. Apa itu special gift yang Tuhan berikan? Saudara, kalau kita melihat, sebenarnya pasal keempat ini adalah sebuah pasal yang indah, khususnya dalam satu perikop yang ditulis dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, itu berisi sebuah pengajaran yang luar biasa ya. Nanti di rumah baca secara keseluruhan, nanti saya juga akan singgung sedikit ayat-ayat konteks daripada apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus dalam pasal yang keempat ini. Jadi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, ayat 1 sampai 3 itu Paulus bicara tentang nasihat. Paulus bicara tentang perintah kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16 ini dasar teologisnya ya. Theological groundnya, theological foundation ya. Ini yang Paulus
perintahnya disampaikan, yaitu tentang kesatuan roh, tentang menjadi hidup sebagai orang yang berpadanan dengan panggilan. Tetapi ayat yang keempat sampai 16 ini bicara tentang pengajarannya. Itu yang luar biasa, saudara. Nah saudara, ketika kita melihat ayat-ayat ini ada hal yang luar biasa. Dalam pertumbuhan yang tadi adalah goal, adalah harapan, tujuan kita. Tuhan memberikan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, gereja Tuhan, pemberian-pemberian, karunia-karunia, special gift daripada Tuhan. Nah itu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Dengan waktu yang cukup singkat, ya, kita akan belajar hal-hal tersebut. Saudara, yang pertama kita melihat, apa yang Tuhan berikan, special gift yang seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam sarana kita, dalam artian supaya kita bertumbuh, ya. Dalam podcast yang sudah saya sering bagikan kepada jemaat, ya, saya membahas tentang sarana-sarana pertumbuhan dan kita akan melihat hal-hal ini. Apa-apa saja yang Tuhan berikan dalam menunjang kita untuk bertumbuh. Yang pertama saudara, kita melihat special gift yang pertama, ayatnya yang ke-11. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala, guru. Seorang teolog asal Australia, Kevin Conner, memakai istilah 5 jawatan yang kemudian dipopulerkan kembali oleh hamba-hamba Tuhan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tapi saya tidak ingin membahas secara spesifik kelima hal ini, saudara, karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi saudara begini, kalau kita perhatikan konteks ayat yang sudah ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ayat-ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang ke-7, mulai dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, ini ayat yang agak sulit dimengerti secara kalau kita hanya baca begitu saja. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa apa yang Paulus tuliskan ini adalah kutipan. Ayat yang ke-8, Paulus mengambil atau mengutip ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Ini kutipan yang Paulus sampaikan. Ayat yang ke-19, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Saudara perhatikan, Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19, engkau telah menerima persembahan. Tetapi di dalam kutipannya Efesus pasal 4 ayat 11, memberikan persembahan. Ada semacam kontradiksi. Makanya orang-orang bilang, aduh Paulus ini, teolog-teolog liberal bilang, Paulus tidak ngerti ini. Dia kutip salah. Saudara, bukan itu maksudnya sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita melihat, apa yang Paulus sampaikan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, yang dikutip dari Mazmur 68 ayatnya yang ke-19, saudara, penulis kitab Mazmur pun mengutip. Ya, itu. Dalam pelajaran Alkitab memang ada kutipan-kutipan, bahkan seringkali perjanjian lama, penulis perjanjian lama mengutip juga apa yang pernah dituliskan oleh kitab-kitab sebelumnya.
Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, penulis kitab Mazmur, dia juga mengambil ayat yang ada dalam Bilangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Ini dia, saudara. Tadi kan semacam kontradiksi, menerima satu memberikan, ya. Tapi kalau kita lihat pasal yang ke-18 dari kitab Bilangan pasal yang ke-8 maksud saya, kitab Bilangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Perhatikan, ini kutipan yang diambil penulis kitab Mazmur yang juga dikutip oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11, ayat yang ke-8 maksud saya. Lewi adalah sebuah persembahan unjukan bagi Tuhan. Suku Lewi adalah persembahan unjukan bagi Tuhan. Tetapi perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Perhatikan. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Kita loncat ke ayat 18. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian, garis bawahi, pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Dan untuk mengadakan penambahan bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Perhatikan saudara, jadi kalau orang Lewi adalah orang yang dipersembahkan, makanya dia mempersembahkan diri. Tuhan minta ini, orang-orang ini saudara. Tetapi ketika dia diberikan sebagai korban unjukan bagi Tuhan, dia dikembalikan lagi kepada jemaat, kepada orang Israel sebagai special gift daripada Tuhan, sebagai persembahan khusus daripada Tuhan. Makanya dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus ingatkan, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengangkat rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Haleluya. To equip, katartismos, bahasa aslinya, bahasa Yunani, memperlengkapi. To equipping, to preparing, to perfecting, memperlengkapi, menyiapkan, menyempurnakan jemaat Tuhan. Saudara, special gift yang pertama Tuhan berikan orang-orang ini, rasul-rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini special gift saudara. Jadi saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, di era sekarang ya, apalagi dalam masa pandemi ini, gereja memang mencoba berinovasi. Gereja lokal harus bergerak terus, mencoba berinovasi dengan adanya tayangan-tayangan seperti ini, live streaming saudara. Tidak salah, bagus, itu sesuatu yang luar biasa yang harus dikerjakan. Mau tidak mau harus terjadi. Haleluya. Tetapi saudara kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita melihat sekarang di luar sana bertebaran banyak siaran-siaran, banyak live streaming. Bahkan saudara, saya perhatikan di media sosial ada dalam tanda kutip semacam gerakan apa? Ya. Gerakan pencari Tuhan tanpa hamba Tuhan. Mereka mulai mengeneralisir dan mulai mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, wah, gereja sekarang tidak buat ibadah, itu sebabnya hamba-hamba Tuhan hanya cari-cari keuntungan dari ibadah, sekarang rasain loh. Kasarnya begitu saudara. Dianggap tidak ada pemasukan. Hei,
gereja ini atau gereja Tuhan bukanlah sebuah bisnis, saudara. Tetapi special gift yang diberikan kepada jemaat Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan, adalah pelayan-pelayan Tuhan, adalah gembala. Itu sebabnya kita bersyukur kalau ada gereja-gereja yang mencoba berinteraksi dengan jemaatnya lewat live streaming, lewat perkunjungan. Ada gereja-gereja yang di daerah-daerah memang lelah gembalanya, saudara. Satu-satu dikunjungi. Dalam upaya apa? Karena mereka lah pemberian-pemberian yang Tuhan berikan. Mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab untuk pergi ke sana melayani jemaat. Saya bukannya anti dengan live streaming, karena kami pun live streaming, saudara. Tetapi saya menyayangkan ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika kita sudah tidak bisa ibadah komunal ini, gereja itu seakan-akan tidak ada penghasilan lagi. Itu sebabnya, saudara, kalau hari ini kita ada, yang pertama kita syukuri bahwa ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada ketua rayon, ada ketua wadah, ada pemimpin pemuda remaja yang Tuhan berikan kepada kita sebagai special gift daripada Tuhan. Pemberian khusus, hargai, saudara. Kenapa penting ini harus ditekankan? Karena pada bagian berikutnya, special gift yang kedua, kita belajar bahwa kita ini juga pemberian khusus daripada Tuhan. Haleluya. Yang pertama tadi, hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala sidang, ya. Saya belum mau bahas Rasul Nabi karena panjang itu nanti. Itu pemberian khusus daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, jemaat Tuhan adalah pemberian khusus daripada Tuhan. Ayatnya yang ke-16, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, garis bawahi, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Tadi hamba-hamba Tuhan, Lewi, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. Sekarang yang berikutnya, setiap bagian, siapa? Saudara dan saya, jemaat Tuhan, adalah special gift daripada Tuhan. Dalam rangka apa? Sama untuk memperlengkapi jemaat, untuk pembangunan tubuh Kristus. Makanya kita perjanjian lama sering katakan besi menajamkan besi, manusia terhadap sesama. Jadi kita saling memperlengkapi, saling menyempurnakan. Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, a royal priesthood, saudara. Jadi kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, ada fungsi, ada tugas, ada bagiannya masing-masing. Anak-anak muda ini bagiannya sekarang ada di sini, saudara. Multimedia. Mereka inilah royal priesthood juga. Ada yang di belakang saya, pemain musik. Ada yang menari. Mereka punya bagian sendiri, saudara. Kita inilah jemaat Tuhan yang saling memperlengkapi. Tidak ada jemaat Tuhan yang hanya duduk diam. Hanya sebagai jemaat dalam tanda kutip. Oh, gembala, kita ini cuma jemaat, ya. Cuma. Semua jemaat adalah pelayan Tuhan. Itu sebabnya ambil bagian. Tapi ingat, ada bagian yang satu yang tadi dijelaskan. Karena apa, saudara? Ya, ini perlu dijelaskan supaya kita mengerti. Coba 1 Korintus pasal 14 ayat 32 sampai 33. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara, gift yang kedua, kita jemaat Tuhan, dalam hal karunia, dalam hal pemberian-pemberian secara supranatural, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan yang poin pertama. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru
Ada jemaat yang punya karunia kenabian, ya. Ada jemaat yang bisa mendengarkan suara Tuhan, bahkan semua kita harus punya hubungan personal dengan Tuhan sehingga bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Semua jemaat harus seperti itu, saudara. Punya karunia nubuatan. Tetapi sekarang begini, saudara, kalau semua punya klaim-klaim tersendiri, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, tidak ada yang atur, saudara, tidak ada karunia nabi di atasnya, bisa-bisa kacau, saudara. Makanya itu Tuhan berikan gift yang pertama sebagai fungsi kontrol dalam jemaat, saudara. Sekali lagi, kita tidak beda dalam fungsi yang kedua. Tuhan berikan karunia-karunia. Ada jemaat-jemaat yang Tuhan secara supranatural, luar biasa karunia yang Tuhan berikan. Tetapi ingat, saudara, karunia itu harus tunduk di bawah suara kenabian. Itu sebabnya gift yang pertama Tuhan berikan tadi. Itu sebagai fungsi kontrol dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, saudara. Haleluya. Yang pertama tadi, hamba-hamba Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita, memperlengkapi kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, kita semua saling juga memperlengkapi. Karunia-karunia kita, 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, itu luar biasa, ya. Bukan berarti Tuhan lock, oh ini hanya khusus karunia gembala, khusus untuk gembala. Tidak, saudara. Berbahasa roh, karunia-karunia yang lain, menafsirkan bahasa roh, karunia iman, ada karunia-karunia yang Tuhan nyatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 pasal yang ke-9, itu dinyatakan secara luas kepada jemaat Tuhan, saling memperlengkapi. Hanya ada fungsi kontrol yang Tuhan berikan. Ya. Nah, yang terakhir, saudara, ini gift yang ketiga, ini lebih luas lagi. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Kita bersyukur hari-hari ini kita merayakan atau kita sementara momentum 10 hari doa 10 malam. Meskipun gereja kita GPD Pusat tidak membuatnya secara komunal, tetapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di rumah masing-masing tetap berharap, berdoa, bukan menantikan lagi, ya, momentum merasakan hadirat Tuhan dalam waktu-waktu seperti ini, ya. Yohanes pasal 14 ayat ke-16, ini gift yang Tuhan berikan. Haleluya. Yesus berkata begini, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Roh Kudus adalah pemberian yang spesial yang diberikan oleh Allah kepada kita. Haleluya. Pelihara itu baik-baik, saudara. Kembali dalam konteks Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang sebelumnya, ayat yang keempat, Efesus 4 ayat 4. Nasihat, perintah, pelihara kesatuan roh. Ada gembala-gembala yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja lokal sebagai fungsi kontrol. Tapi kadang-kala gembala sebagai manusia punya kehilafan, ya. Itu sebabnya ada pemberian yang luar biasa yang tidak pernah salah, ya. Roh Kudus Dia berikan kepada kita semua. Hari-hari ini kita sementara merayakan ini, saudara. Itu sebabnya mari, saudara, pelihara ini semua, syukuri ini. Kalau kita masih punya gereja lokal, kita bersyukur. Haleluya. Ada pelayan-pelayan, ada gembala-gembala, ya, ada gembala kita, ada pelayan-pelayan yang ada. Ini bagian yang Tuhan berikan. Bersyukur. Ada jemaat Tuhan juga sesama.
Yang walaupun mungkin tidak ada jabatannya dalam gereja, tetapi mereka juga adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah bagian daripada tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Di atas semuanya itu, saudara, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah special gift. 3 hal inilah. Itu sebabnya, mari jemaat Tuhan hari-hari ini, sesuai dengan apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus, pelihara kesatuan roh. Roh Kudus yang akan mempersatukan kita dalam damai sejahtera. Ya, ada gembala kita tunduk terhadap otoritas yang ada. Karunia nabi tunduk kepada nabi-nabi. Ya, kalaupun ada jemaat Tuhan yang memang Tuhan percayakan karunia yang besar, yang luar biasa, tetap kita dalam fungsi ketundukan kepada otoritas yang ada. Maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan akan saling memperlengkapi. Jemaat Tuhan akan saling bertumbuh. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Itu yang menjadi harapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya.